Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami tim dari SMA Negeri 2 Semarang. Atas nama saya, Ainun Nafisa Rizky Hidayah. Saya Dita Indah Sari Mulyanto. Dan saya Alia Syukur Widiasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Demak Kota Halal, Pengembangan Wisata Halal Berbasis Klaster Ekonomi Kreatif guna mewujudkan SDGs. Hal yang melatar belakangi penelitian ini pertama adalah tren wisata halal yang kian marak tiap tahunnya. Tak terkecuali di Indonesia itu sendiri, yang mana mayoritas penduduk di Indonesia beragama Muslim. Selanjutnya adalah potensi wisata yang dimiliki di setiap daerah yang ada di Indonesia yang masih kurang digali secara maksimal. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui wisata-wisata apa saja yang sebenarnya sudah ada di Indonesia itu sendiri. Salah satunya di Kabupaten Demak yang mana memiliki kearifan lokal beraneka ragam, namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan hal tersebut. Hal ini dikarenakan sistem pengembangan pariwisata di Kabupaten Demak itu sendiri yang masih kurang mumpuni, sehingga pariwisata di Kabupaten Demak tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, di sini kami melakukan pengembangan ekonomi kreatif berbasis klaster wisata yang nantinya akan mampu menumbuhkan pariwisata di Kota Demak itu sendiri, sehingga akan mampu menciptakan atau akan mampu meraih poin ke-8 SDGs yang berbunyi pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pembagian klaster ekonomi kreatif Demak Kota Halal. Yang kedua, menjelaskan strategi pengembangan Demak Kota Halal sebagai implementasi SDGs. Dan yang ketiga, menjelaskan peran Demak Kota Halal dalam implementasi SDGs 2030. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, menyerap tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Demak, baik perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, mewujudkan sektor pariwisata berkelanjutan serta mewujudkan kebudayaan serta kearifan lokal Kabupaten Demak. Nah, saat ini pun Indonesia juga telah masuk dalam World Best Halal Honeymoon Destination, World Best Halal Tourism Destination, dan World Best Family Friendly Hotel. Inilah hal yang menunjukkan bahwa tren pengembangan wisata halal di Indonesia akan mampu menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Potensi wisata di tiap daerah yang ada di Indonesia dibuktikan dengan data terbaru BPS pada tahun 2019 yang menyatakan adanya kenaikan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 7,83 juta orang atau 4,1% dari periode sebelumnya. Salah satu daerah yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal adalah Kabupaten Demak. Mengapa Kabupaten Demak? Karena kami berpijak dari penelitian yang telah dilakukan oleh Probowati dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kabupaten Demak pariwisatanya merupakan sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan. Nah, hal ini pun juga melihat dari penelitian yang menyatakan bahwa Demak menjadi tempat wisata religi yang paling banyak dikunjungi nomor 2 di Pulau Jawa. Klaster wisata Demak Kota Halal meliputi klaster seni budaya, klaster wisata religi, klaster budaya pertanian, klaster budaya kampung pesisir, klaster Islamic Education Center, dan juga klaster oleh-oleh khas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah klaster seni budaya. Klaster ini akan berpusat di Kecamatan Demak yang memiliki potensi cerita lisan, tari zipin, dan kesenian barongan. Adapun wisata halal yang dapat diterapkan yaitu menonton pertunjukan kesenian, cerita lisan yang dipentaskan, dan juga film dokumenter tentang pegiat seni dan masyarakat. Klaster wisata selanjutnya yaitu klaster wisata religi. Klaster ini akan berpusat di Kecamatan Demak. Nah, potensi wisata yang ada di kecamatan ini yaitu Masjid Agung Demak dan ada juga makam Kadilangu. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan diantaranya mereka dapat berkunjung ke Masjid Agung Demak. Selain beribadah, mereka juga dapat mempelajari sejarah Kabupaten Demak karena ada museum yang satu kompleks dengan Masjid Agung Demak itu. Nah, selain itu, masyarakat juga dapat berziarah ke makam Kadilangu di mana makam ini merupakan makam salah satu dari Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Klaster berikutnya yakni klaster budaya pertanian. Klaster ini berlokasi di Kecamatan Wijen dan juga Kecamatan Karangawen. Potensi yang dimiliki pada klaster ini yaitu
buah-buahan lokal, dan juga tanaman pertanian khas kota Demak. Wisata halal dapat dilakukan yang pertama yaitu ritual panen raya dan yang kedua yaitu upacara jelang penanaman. Yang berikutnya adalah klaster budaya kampung pesisir. Klaster ini akan berpusat di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung, di mana kedua kecamatan ini memiliki potensi berupa Pantai Moro Demak, kehidupan kampung nelayan, budaya larung laut, dan olahan hasil laut. Wisatawan dapat menikmati keindahan Pantai Moro Demak serta mengetahui kehidupan kampung nelayan. Selain itu, wisatawan dapat menikmati produk olahan hasil laut. Selanjutnya, ada klaster Islamic Education Center. Potensi yang ada di klaster ini yaitu pondok pesantren dan sekolah Islam. Wisatawan dapat berkunjung dan merasakan kegiatan di pondok pesantren dan sekolah Islam. Adapun daerah yang akan dijadikan pusat klaster ini yaitu Kecamatan Meranggen. Selanjutnya yaitu klaster wisata oleh-oleh khas. Pada klaster ini berlokasi di Kecamatan Demak. Potensi yang dimiliki yaitu berbagai macam olahan khas Demak seperti waci, intip, jenang, dan abon ikan. Wisata halal yang dapat dilakukan para wisatawan yaitu mencicipi makanan khas dari kota Demak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah mengenai Demak Kota Halal yang merupakan implementasi SDGs 2030 poin ke-8. Menurut data BPS 2018, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Demak adalah sebanyak 788.897 juta jiwa. Namun hal ini tidak menguntungkan Kabupaten Demak karena masyarakatnya mayoritas hanya berpendidikan setingkat SMP. Dengan adanya Demak Kota Halal, diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak bagi semua. Masuk kepada poin analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. 1. Keanekaragaman budaya pariwisata yang berkaitan dengan nuansa Islami. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan masyarakat daerah Kabupaten Demak terhadap wisatawan. Kemudian yang ketiga adalah sikap masyarakat yang ingin berpartisipasi terhadap program ini. Adapun weakness atau kelemahan dari program ini, yang pertama adalah latar pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kemudian yang kedua yaitu belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata. Dan yang ketiga adalah keterbatasan dana. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan. 1 adalah adanya kepedulian masyarakat untuk mengembangkan dunia pariwisata di Kabupaten Demak. Kemudian yang kedua yaitu pasar wisata yang masih terbuka luas. Adapun threat yang yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Berdasarkan paparan analisis SWOT yang telah disebutkan, maka strategi pengembangan Demak Kota Halal dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, adanya perencanaan yang terdiri dari identifikasi wisata yang terdapat di Kota Demak dan juga pemetaan klaster wisata halal. Kedua, yaitu terdiri dari pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, yaitu terdiri dari adanya proses promosi wisata halal kepada masyarakat luas, sekaligus akan menjadi bentuk evaluasi terkait jalannya proses pengembangan tersebut. Melalui klaster-klaster wisata, tujuan akhir dari Demak Kota Halal adalah wisatawan atau turis. Untuk mewujudkannya, diperlukan pihak-pihak yang terlibat seperti tokoh masyarakat yang telah melestarikan kebudayaan Demak. Selanjutnya adalah Halal Development Service. Tim HDS ini bertugas untuk melakukan penyuluhan terhadap setiap klaster. Selanjutnya adalah bank atau LPBB yang memberikan modal, dan juga pemerintah sebagai pihak yang mendukung serta menyukseskan Demak Kota Halal. Adapun tim IT atau R&D bertugas untuk mempromosikan Demak Kota Halal melalui video Demak Kreatif. Kesimpulan dari karya tulis ini yaitu yang pertama, Demak Kota Halal terbagi menjadi 6 klaster, diantaranya yaitu 1. Klaster seni budaya, 2. Klaster wisata religi, 3. Klaster budaya pertanian, 4. Klaster budaya kampung pesisir, 5. Klaster Islamic Education Center, dan yang keenam yaitu klaster oleh-oleh khas. Poin kesimpulan yang kedua yaitu pengembangan klaster wisata halal di Kabupaten Demak melibatkan beberapa pihak terkait. Yang pertama yaitu HDS, kedua yaitu bank atau LPBB, ketiga yaitu tim IT, keempat yaitu pemerintah, dan yang kelima yaitu masyarakat. Kesimpulan yang terakhir adalah Demak Kota Halal merupakan implementasi dari SDGs 2030 poin ke-8, di mana ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak bagi semua.
Saran yang dapat kami berikan yaitu diharapkan agar pemerintah dapat mengimplementasikan klaster wisata sehingga mampu meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Demak yang nantinya akan mampu menjamin kualitas perekonomian inklusif dan hal ini pun sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals 2030 poin ke-8. Ke Pantai Demak menaiki kapal berlayar mengarungi samudera. Mari wujudkan Demak Kota Halal guna menuju perekonomian masyarakat yang sejahtera. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.